Dan telah tersambung lewat sambungan telepon dengan Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Mbak Elvira. Pak Bayu, bagaimana tanggapan INACA atas polemik aturan yang mengizinkan angkutan udara beroperasi secara khusus yang kemudian menuai kontroversi begitu, diperbolehkan untuk mengangkut pebisnis? Ya baik, jadi kita kan sejak minggu yang lalu kan sudah diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tentang larangan angkutan udara penumpang untuk mudik. Di dalam Peraturan Menteri 25 tersebut ada pengecualiannya memang. VVIP, penegakan hukum, Medivac untuk kepentingan COVID, kemudian juga kargo dibolehkan, penumpang internasional untuk repatriasi dibolehkan juga, dan ada penerbangan yang khusus, artinya belum diatur secara spesifik, yang dengan izin tertentu dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jadi yang di berita itu tentang pebisnis itu kan juga jadi kontroversi karena terjadi mispersepsi gitu. Dan itu sudah diralat atau diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Perhubungan yaitu Ibu Adita. Bahwa yang dimaksud pebisnis ini ya siapa saja untuk kepentingan mengirim barang, kargo juga kepentingan pebisnis juga kan. Karena ini kan jadi rancu nanti orang yang kerja di perusahaan, khususnya contoh ini untuk kegiatan operasi tambang migas. Ini kan selalu tiap 2 minggu, 3 minggu kan ada pergerakan. Kemarin sempat 4 minggu karena nggak ada pesawat. Jadi ini kan mereka kan juga penerbangannya atau penumpangnya kan menjalankan fungsi bisnis kan, karena mau bekerja gitu loh, atau perusahaan karyawan perusahaan atau profesional yang meninjau proyeknya di daerah, nah itu kebun, konstruksi dan sebagainya. Jadi kalau dengan istilah pebisnis ini yang perlu dikoreksi. Baik. Kalau pebisnis ini nggak dikoreksi nanti apa nih maksud pebisnis itu? Apakah hanya pemilik perusahaan yang besar? Kalau orang jual pecel atau tukang bakso bukan pebisnis misalnya seperti itu. Baik, itu yang ingin kita tanyakan. Penekanan dari jubir Kementerian Perhubungan menekankan bahwa setidaknya pebisnis yang diperbolehkan ini berasal dari sektor logistik begitu. Bagaimana penerapannya? Maskapai memastikan bahwa betul para penumpang ini adalah memang orang-orang yang masuk dalam kategori tanda kutip pebisnis yang disampaikan kategorinya oleh Kementerian Perhubungan ini. Umumnya kan permintaannya melalui charter, Mbak. Jadi dari company-nya, misalnya PTA, dia beroperasi di kota lain lah, di Kalimantan misalnya, Berau atau Tarahan. Mereka menyampaikan surat dan daftar penumpangnya. Dari dasar itu kita mengajukan izin ke, atau mereka atau airline-nya mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi benar-benar bahwa penumpangnya pun dijamin oleh si perusahaan itu hanya untuk kepentingan bisnis, bukan pulang kampung. Baik, berarti ada jaminan dari perusahaan. Sebelumnya juga sempat beredar informasi mengenai adanya penawaran tiket juga bagi ibu dan anak-anak. Apakah ini betul, Pak Bayu? Enggak benar. Jadi syarat utamanya saya ingin mengkonfirmasi lagi harus ada jaminan dari perusahaan tertentu. Jadi tidak mungkin masyarakat secara umum memesan tiket dan naik sebagai penumpang. Yang mengirim orangnya atau barang kan. Sekarang kan yang dibolehkan kalau kargo sih siapa aja boleh seperti itu. Tapi untuk yang penumpang dalam rangka larangan mudik ini, jadi ada surat keterangan dari perusahaannya atau semacam jaminan bahwa penumpangnya memang untuk kepentingan perusahaan tersebut. Baik, Pak Bayu, bagaimana memastikan protokol keamanan dalam hal kita tahu saat ini ancaman COVID-19 menanti di semua sisi alat transportasi. Bagaimana penerapannya di maskapai-maskapai yang kemudian diperbolehkan mengangkut penumpang ini? Ya, jadi kita kan sebelum PM25 kan juga sudah ada terkait dengan protokol kesehatan, baik yang dikeluarkan Kemenkes maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 bulan Maret atau akhir Maret. Itu ada semua protokolnya sejak dari pesawat, disinfektannya, kabinnya, termasuk untuk penumpangnya pun dari pihak perusahaan ini atau airline biasanya mencarikan mereka untuk menyediakan ya APD-nya gitu loh.
termasuk cek kesehatan rapid test-nya. Krunya juga dilakukan semuanya. Jadi kita ikuti protokol yang sudah ada di Peraturan Menteri nomor 18 sih. Itu ketat loh Mbak kita semuanya. Baik, sejauh ini maskapai mana saja Pak yang sudah mengajukan izin akan terbang kembali? Saya tidak tahu persis, tapi beberapa perusahaan sudah minta sih, perusahaan migas umumnya sama tambang. Tapi kalau airline-nya saya nggak tahu persis, tapi mestinya sudah ada. Baik. Karena termasuk bukan hanya airline yang berjadwal, termasuk yang charter, Mbak. Yang selama ini melayani atau dicharter oleh oil and gas. Misalnya ke Natuna gitu kan, kita juga harus ngajuin izin kan gitu loh, untuk yang sebelumnya nggak pakai izin tapi dalam masa COVID maupun larangan mudik, ya mereka melakukan prosedur dan protokol perizinan seperti itu. Baik, artinya penerbangannya tidak reguler Pak ya, tergantung tidak. Pengajuan dari masing-masing perusahaan. Iya. Bagaimana dengan maskapai yang namanya sudah kita tahu di luar charter, Lion Air, kemudian Garuda? Gimana? Bagaimana dengan maskapai Lion Air dan Garuda? Apakah ada penerbangan reguler atau memang hanya berdasarkan permintaan? Hanya berdasarkan permintaan, karena reguler kan sudah jelas dilarang dengan adanya itu. Apalagi wilayah yang dari PSBB atau zona merah ke PSBB. Yang masih dimungkinkan kan yang wilayah hijau, antar kota di provinsi yang masih hijau. Oke. Baik, Pak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka, terima kasih atas konfirmasi Anda sudah berbincang bersama kami siang ini.